Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintoro SPDI, mahasiswa PPG PAI Batch 3 kelas PAIL LPTK IAIN Ponorogo tahun 2022. Di sini saya akan menunjukkan video praktek pembelajaran dalam pemenuhan tugas PPL 1 RPP 2. Semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan tolong dirapikan tempat duduk kalian, mungkin kebersihan di lingkungan kalau memang ada sampah atau apa, silakan dibuang di tempat sampah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa tadi semoga kita mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini. Amin. Marilah kita bersama-sama yaitu melafalkan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridha matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz. Selanjutnya silakan berdiri, yaitu untuk menyanyikan lagu nasional syukur. Silakan kalian berdiri. Dari yang ingin ku tangguh, henti ikhlasku penuh. Ya Alhamdulillah, dengan menyanyikan lagu nasional tadi, yaitu yang berjudul syukur, semoga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Semoga kita tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Oke, selanjutnya yaitu saya akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Yaitu tentang pengulangan materi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini yaitu kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang proses kehidupan di alam akhirat. Kalian masih ingat materi yang lalu? Masih, ya. Ini salah satu contohnya. Coba ada yang ingat? Quran surat Al-Hajj ayat 20, Quran surat 22 ayat 7. Ini tentang apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Pada cara mengimaninya Mungkin dengan sholat 5 waktu, tepat waktu, dan kita belum bolong-bolong, belum sebentar. silakan dilihat. Ada bacaan apa ini? Kamu juga harus percaya akan ada kemudian setelah perjuangan. Contohnya ya kalian hari ini. Kalian sekolah perjuangan nggak? Kita lanjutkan, yaitu materi kita hari ini tentang
iman kepada hari akhir, subbabnya yaitu tentang proses kehidupan di alam akhirat. KD-nya yaitu ada KD 3.3 sama KD 3.4, jadi pengetahuan dan keterampilan. Indikatornya kalian itu dituntut apa atau harus mencapai apa, yaitu bisa menganalisis proses kehidupan di alam akhirat sama bisa menentukan dalil nakli tentang proses kehidupan di alam akhirat. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, karena nanti hari ini tema kita akan berdiskusi dengan jigsaw, yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis proses kehidupan di alam akhirat dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi secara kelompok, peserta didik dapat menemukan dalil nakli tentang proses kehidupan di alam akhirat dengan benar. Oke. Pembagian kelompok, silakan bisa dilihat di sini. Pak Bim punya agak spesial karena apa? Ini pakai otomatis, jadi yang biasanya saya tunjuk ini langsung otomatis. Nanti untuk pembagian kelompoknya ini saya paste nama dari kelas 9D, jumlah timnya berapa? 5. Terus dipilih perwakilan 1 membagi. Nah ini, oke. Ada tim 1 atau kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah paham? Silakan kalian membentuk kelompok. Yang pertama ini namanya kelompok asal. Ini namanya kelompok asal. Silakan kalian membentuk kelompok. Oke, untuk LKPD-nya, materinya, silakan nanti ketua kelompok membagi 1 lembar 1. Kalau yang depan itu tetap ditulis istilahnya ini kelompok. Oke anak-anak, ini tadi untuk kalian diskusi itu kurang lebih sekitar 10 menitan ya untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Silakan sesuai tugasnya. Di situ ada 6 lembar, jadi ya setiap anak 1 lembar itu dengan materi yang berbeda. Silakan sebelum nanti kalian menuju ke kelompok ahli. Inilah yang namanya kalian di kelompok. Waktu habis, silakan sekarang yaitu kalian menuju ke kelompok ahli. Contoh dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang pegang materi 1 nanti berkumpul menjadi 1. Paham? Kumpulnya di mana materi 1? Di sini. Terus materi 2 kumpulnya di sini. 3 kumpulnya di sini. Materi 4 kumpulnya di sini. Materi 5 di sini, materi 6 di sini. Ada yang ditanyakan? Baik ya, silakan dari berbagai kelompok itu menuju ke kelompok ahli sesuai materinya masing-masing. Silakan. Oke, sekarang kalian sudah posisinya berada di kelompok ahli. Maksudnya ini bagaimana? Dari kelompok 1 ini membahas akhirnya apa? Materi 1. Terus ini materi 2 dari beberapa kelompok, materi 3, materi 4, materi 5 sama materi 6.
Nah, silahkan kalian berdiskusi hasil kalian tadi yang kalian diskusikan di kelompok asal tadi dibawa di kelompok ahli, silahkan didiskusikan. Kalau sudah didiskusikan, silahkan kalian bisa saling melengkapi. Hasilnya nanti dibawa pulang lagi ke kelompok asal. Makanya oke, waktu sudah habis. Kalian berdiskusi di kelompok ahli. Silahkan kalian menuju lagi ke rumah kalian asalnya tadi, menuju ke kelompok asal. Silakan. Atas dibawa pulang lagi. Oke, sekarang kalian sudah di kelompok asal lagi. Yang tadi kalian dari kelompok ahli. Tugas kalian di kelompok asal bagaimana? Silakan kalian presentasi. Contoh materi 1 atau kelompok 1 ini, yang materi 1 siapa? Nah, ini mulai presentasi, habis itu langsung ganti setelah selesai. Materi kedua, materi 3, 4, 5, 6 sama di kelompok 2 sama seperti itu. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, bisa? Ya, kurang lebih. Silakan. Bagaimana? Sudah paham ya tapi? Nah. Oke, silakan kalian mulai presentasi. Silakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang Yomul Basar. Yomul Basar adalah tempat di mana manusia menuju sebelum dilanjutkan menuju ke al-Qadar Indonesia. Dalil resmi dari Yomul Basar adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 19 sampai ayat 20. Sini saya akan mempresentasikan materi 4 tentang Yomul Basar. Pengertiannya, hari di mana semua amalan perbuatan manusia akan dihitung. Dalil aslinya Quran surat Al-Hajj ayat 7. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi Yomul Basar. Yomul Basar adalah hari di mana manusia seluruh dunia dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam dan dikumpulkannya manusia dalam satu padang yang luas bernama Padang Mahsyar. Dalil nakli Yomul Basar terdapat di surat Quran surat Al-An'am ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi 2 mengenai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan. Artinya seluruh manusia yang telah meninggal, baik yang sudah meninggal sejak lama atau setelah tiupan sangkakala pertama di hari kiamat, akan dibangkitkan kembali pada tiupan sangkakala kedua. Sedangkan salah satu dalil nakli mengenai Yaumul Ba'ats yaitu surat Al-Adiyat ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, yang artinya, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan mempresentasikan materi 5, yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Dari nakli dari Yaumul Hisab adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 47, Quran surat Ibrahim ayat 41, surat Sad ayat 3.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 6 yaitu surga dan neraka. Pengertiannya adalah surga tempat yang penuh kesenangan, kenikmatan. Neraka adalah tempat yang penuh siksaan dan kesengsaraan. Dalil nakli dari surga dan neraka adalah surat Al-Imran ayat 131 dan 133. Berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, yang artinya dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kemudian ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, alhamdulillah waktu diskusi sudah selesai. Kita apresiasi untuk semuanya. Ya, selanjutnya karena di situ masih ada yang harus untuk nanti dikumpulkan, silakan kesimpulan ataupun refleksi ataupun tugas yang belum lengkap silakan dilengkapi. Saya kasih waktu 5 menit sebelum nanti dikumpulkan dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Oke, sudah selesai untuk melengkapi tugasnya. Sebelum kalian dikumpulkan tugasnya itu, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari diskusi tadi? Tidak. Oke, karena nggak ada, saya bisa melihat diskusi kalian tadi memang berjalan dengan menarik. Semoga dengan diskusi ini bisa membawa dampak, misalnya proses ini jauh lebih baik dalam pemahaman materi iman kepada hari akhir, khususnya tentang proses kehidupan di alam akhirat. Allahumma amin. Oke, silakan dikumpulkan dan kembali ke tempat masing-masing dan tolong bantu untuk kelompok dikembalikan sesuai tempatnya. Dan apabila ada sampah bisa diambil dibuang pada. Silakan dikumpulkan tugasnya. Ya, alhamdulillah semua tugas dari diskusi tadi sudah terkumpul. Sebelum Pak Bin melanjutkan, ada yang berani menyimpulkan dari hasil diskusi? Oh ya, silakan. Untuk kesimpulannya kedua, yang pertama, di akhirat semua perbuatan manusia mendapat ganjarannya. Yang kedua, surga dan neraka diperuntukkan untuk hambanya. Oke, itu kesimpulan dari teman kalian. Paham? Terus refleksi, coba selanjutnya bisa dilanjutkan tentang refleksinya. Untuk refleksinya juga ada dua. Yang pertama, menjalankan ibadah dengan khusyuk. Dua, ikhlas dengan keputusan Allah. Nah, intinya apa di sini? Bahwa kehidupan akhirat itu pasti ada dan kekal abadi. Habis ini nanti kita akan Pak Bin berikan penguatan tentang materi. Oke, selanjutnya yaitu sebelum kalian evaluasi, kita ice breaking. Ice breakingnya apa? Yaitu tentang istilahnya setiap nanti kelipatan 2 kalian bilang oke. Tapi kita mulainya dari mana? Saya tidak tahu dulu. 1, 2, 3, Mas berhitung. 1. Setiap 2, 4 itu nanti diganti kata O. Silakan dari belakang berhitung. 1, 2, oke. Salah ya? Ya. Oke, itu. Semoga ya ini sebelum kalian evaluasi ternyata yang kita untuk pemahaman terlebih dahulu tentang atau penyemangatnya tadi. Oke, selanjutnya yaitu kita setelah breaking kita
tentang evaluasi. Kenapa saya tidak mengeluarkan materi terlebih dahulu? Ya ini saya ingin mengetahui hasil diskusi kalian tadi dengan evaluasi. Silakan. Ini dari depan bisa dibagi ke belakang. Langsung dijawab di situ ya. Silakan dibagi ke belakang. Kalau memang kurang atau yang lebih silakan dibagikan ke teman-teman. Alhamdulillah soal sudah kalian terima semuanya. Silakan dikerjakan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itu nanti dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Jangan mencontek atau jangan lihat apapun. Nanti cukup lihat namanya. Silakan ditulis namanya, jangan lupa tulis namanya dan segera dikerjakan dan diselesaikan dengan ya. Alhamdulillah waktu sudah habis. Silakan dari belakang dikumpulkan menuju ke depan. Silakan dari belakang menuju ke depan. Silakan dari belakang. Oke, alhamdulillah hasil kerja atau soal evaluasi sudah kalian kerjakan dan kumpulkan. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang misalnya saya di sini penguatan materi. Nanti ada dua, satunya video, satunya untuk PPT. Kenapa ini saya taruh belakang? Karena kalian, saya pengen tahu keaktifan kalian. Makanya ini baru setelah diskusi, evaluasi, baru saya berikan penjelasan. Oke, kita lihat untuk videonya. Apa yang terjadi di alam akhirat, Pak Ustadz? Begini alam akhirat. Oke, dari video ini tadi siapa yang bisa nyimpulkan? Oh ya, silakan. Saya, Pak. Oh ya, namanya? Lili, Pak. Oh ya, silakan. Kesimpulannya apa dari video tadi? Alam akhirat adalah alam setelah kehancuran dunia dan seisinya. Oke, cukup? Oh ya. Oke. Ya, benar, betul apa yang dikatakan ini. Memang alam akhirat itu setelah kehancuran semuanya. Ya, di sini nanti kita tahu lihat bisa di depan. Di situ kita itu hidup di 3 alam. Ini sebelum masuk ke alam barzah atau alam ba'ats, asar, huzan. Nah, di sini kehidupan manusia itu ada 3. Satu alam dunia yang seperti saat ini itu. Ya. Terus alam barzah, yaitu apa? Pemisah antara dunia dan akhirat. Dicontohkan apa? Kematian. Nah, alam akhirat di sini kalau sudah semuanya hancur, ditandai dengan malaikat Israfil atau Israel. Israfil meniup sangkakala yang pertama atau kedua? Pertama. Itu hancur. Ya, yang kedua, alam akhirat inilah setelah dibangkitkan, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, kan semuanya bangkit. Ya toh? Ya itulah menuju alam akhirat. Paham? Oke. Kita sebelum saya tutup kegiatan hari ini, Pak Bim mau menyimpulkan kegiatan hari ini, yaitu tentang proses kehidupan alam akhirat. Alam akhirat itu intinya setelah malaikat Israfil itu meniup sangkakala yang kedua.
yaitu akhirnya semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Nah, ada bahkan yaumul barzah, yaumul ba'at, yaumul asr, yaumul mizan, yaumul hisab. Habis itu tinggal nilai dari itu sesuai yang mana surga atau neraka. Paham ya? Pak, saya pengen masuk ke dua-duanya. Surga ya, neraka ya, atau surga saja? Oke, semoga doa kalian terkabul. Yang penting kalian jangan lupa untuk selalu apa? Berbuat baik dan berusaha juga menghindari perbuatan yang buruk atau perbuatan yang maksiat. Menghindari itu saja juga sudah melakukan perbuatan yang oke, karena musimnya saat ini bisa seperti ini, tolong jaga kesehatan, ya, jaga pikiran, jangan sampai kalian mudah untuk terkena penyakit. Yang penting selalu jaga kesehatan. Oke, ingat pesan Pak Bin tadi tentang jaga kesehatan biar bisa istiqomah untuk masuk sekolah. Sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, Pak Bin mau menyampaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, materinya tentang jujur dan menepati janji. Oke, kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pak Bin mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, atau mungkin ada yang menyinggung perasaan kalian. Pak Bin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.